Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kali ini saya Amruni Rosyada, NIM 4301419016, Rombel Pendidikan Kimia 19B, akan melaksanakan praktikum CEP berupa pembuatan VCO atau Virgin Coconut Oil atau biasa disebut sebagai minyak kelapa murni. Nah, mau tahu seperti apa? Tunggu dulu, kita cari tahu dulu yuk apa itu VCO dan bagaimana manfaatnya. Let's check this out. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan Virgin Coconut Oil atau VCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama yaitu lebih dari 12 bulan. Terbentuknya minyak merupakan akibat terhidrolisisnya ikatan peptida pada krim santan. Jika ikatan peptida tersebut terhidrolisis akan menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, maka minyak dapat keluar dari sistem emulsi. Pemecahan emulsi santan dapat terjadi dengan adanya enzim proteolitik. Enzim ini dapat mengkatalisis reaksi pemecahan protein dengan menghidrolisa ikatan peptidanya menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana. Proses pembuatan minyak kelapa murni ini sama sekali tidak menggunakan zat kimia organik dan pelarut minyak. Dari proses seperti ini, rasa minyak yang dihasilkan lembut dengan bau khas kelapa yang unik. Jika minyak membeku, warna minyak kelapa ini putih murni. Sedangkan jika cair, VCO tidak berwarna atau berwarna bening. Minyak kelapa murni tidak mudah tengik karena kandungan asam lemak jenuhnya tinggi, sehingga proses oksidasi tidak mudah terjadi. Namun, bila kualitas VCO rendah, proses ketengian akan berjalan lebih awal. Hal ini disebabkan oleh pengaruh oksigen, keberadaan air, dan mikroba yang akan mengurangi kandungan asam lemak yang berada dalam VCO menjadi komponen lain. Menurut Penetang dan Putri Widodo tahun 2013, manfaat VCO antara lain yaitu membantu mengurangi resiko penyakit aterosklerosis, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu mencegah osteoporosis, membantu mengendalikan penyakit diabetes, penyedia sumber energi, membantu menjaga kehalusan kulit, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita tahu nih apa aja manfaatnya, ternyata banyak sekali ya. Langsung saja yuk ke cara pembuatannya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Antara lain ada baskom, kelapa tua yang telah diparut, serbet, air secukupnya, botol kaca atau gelas, corong, wadah krim, plastik, dan saringan. Langkah kedua yaitu menuangkan air secukupnya ke dalam wadah yang berisi kelapa. Selanjutnya yaitu mengaduknya dengan tangan yang bersih. Setelah itu memeras dan menyaring santan tersebut. Lakukan pemerasan dan penyaringan kelapa selama 2 kali. Tambahkan sedikit air, kemudian peras. Selanjutnya yaitu memasukkan santan ke dalam plastik. Kemudian, ikat plastiknya secara erat.
Sambungkan tali agar plastik bisa digantung. Nah, gantung seperti ini ya. Diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, terbentuk 2 lapisan, yaitu krim dan air. Gunting pucuk plastik agar airnya keluar dan tersisa hanya krim. Gojok krim tersebut agar homogen. Masukkan krim tersebut ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan wadah berupa plastik ya. Plastik yang berbentuk seperti toples. Tutup hingga rapat. Diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, terbentuk 3 lapisan, yaitu VCO, blondo, dan air. Setelah ini, saring lapisan VCO menggunakan tisu dan corong. Saring hingga VCO didapatkan. Prosesnya ini cukup lama ya teman-teman, jadi saya skip untuk mempercepat waktunya. Nah, ini dia hasil penyaringan VCO-nya. Hasilnya sangat sedikit ya teman-teman, karena hanya 2 buah kelapa yang saya gunakan. Cukup sekian praktikum saya kali ini. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam praktikum saya. Silahkan kritik dan saran saya persilakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.